Saya mau ngasih informasi tentang si Onyx. Onyx itu kakak tua jambul kuning guys, yang kemarin kena pulut. Dan sekarang kabarnya itu si Onyx Halo sahabat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Selamat malam semua. Saya mau ngasih informasi tentang si Onyx. Onyx itu kakak tua jambul kuning guys, yang kemarin kena pulut. Dan sekarang kabarnya itu si Onyx, alhamdulillah guys, Onyx sudah sehat. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Jadi tuh Pin, tadi udah kelihatan kayak muka sedih belum sih gua? Wih, udah jadi drama ini banget. Drama ya? Drama Korea udah mirip belum? Udah. Kayak orang-orang Korea gitu ya. Lee Min Ho. Enggak, Lemina Udah. Nah guys, jadi alhamdulillah si Onyx itu sudah sehat kembali. Jadi saya mau ngejelasin kronologi detailnya lagi di part ini. Sebentar kita coba ambil si Onyx dulu ya, biar lebih asik sambil ngeliat Onyx bergerak gitu. Bentar ya, saya ambil dulu ya guys. Oke guys, ini dia si Onyx nih. Asli seneng banget saya tuh si Onyx nih, kalian lihat nih. Sudah tidak ada yang namanya lem pulut lagi. Tuh, udah cakep, sudah cakep banget nih si Onyx ya. Onyx pinter ya. Ya. Kemarin jadi kita potongin bulunya. Kenapa sih dipotongin? Karena pertama saya nggak ada minyak tanah. Yang kedua tadinya kepikiran pakai minyak kelapa, pokoknya minyak yang buat minyak goreng gitu. Itu kepikiran pakai itu, tapi saya takutnya lengket kalau pakai itu karena minyak goreng itu agak susah dibersihin pakai air nantinya. Tapi kalau misalnya minyak tanah itu biasanya gampang banget, langsung bagus lah bulunya. Kalau minyak goreng itu kurang oke. Terus ada yang bilang pakai bensin. Nah kalau pakai bensin, saya takut banget bensin itu terlalu keras sama bulu. Akhirnya ya udah, kemarin nggak bisa pikir panjang kita. Akhirnya kita eksekusi, kita guntingin bulunya. Tapi alhamdulillah nih, kalian lihat sendiri tuh, nggak ada dong bulu-bulu yang patahnya itu, nggak kelihatan banget gitu kan. Tuh, ini doang nih kelihatan nih. Jadi kalau bulu-bulu yang lain aman. Terus bagian mata, kasih lihat dong Onyx dong. Tuh, mata Onyx sudah bagus lagi. Tuh, sudah ganteng lagi tuh si Onyx tuh, matanya sudah oke. Nah, pokoknya udah cakep lagi guys. Jadi guys, saya mau ceritain aslinya. Jadi itu kejadian di tanggal 2 bulan 1 ataupun tanggal 2 Januari 2021 guys. Si Onyx itu kita lagi biasa latih lah, main-main gitu. Terus dia bablas kejauhan terbangnya. Terus kita panggil-panggil segala macam. Terus kita tanya warga sekitar, nggak ada yang ngaku. Sekalinya ngaku apa, Pin? Iya, tadi saya akalin ke sana, kabur. Padahal dia dengar kita lagi fluid ya. Terus akhirnya saya jalan guys, terus saya feeling, wah ini burung udah nggak di wilayah situ nih. Akhirnya kita inisiatif buat keluar kompleks itu ya, Bin ya. Yeah. Keluar wilayah, bukan kompleks ya, keluar wilayah situ. Terus akhirnya kita keluar wilayah situ, sambil kita cari warga sekitar, tanya-tanya warga sekitar, ada tukang pancing bilang, oh iya bang, ke arah sana. Nah kalau tukang pancing, saya yakin dia bener. Karena apa? Yang pertama, burung itu bukan hobinya dia. Yang kedua, dia sibuk mancing. Yang ketiga, otomatis dia mancing itu standby di situ gitu. Akhirnya kita tanya tukang pancing, iya bang, arah ke sana gitu kan. Akhirnya kita ikutin tukang pancing, terus kita ikut ada tukang gerobak juga bilang, tukang gerobak apa sih? Pokoknya tukang makanan gitu dah yang jualan di gerobak. Itu bilang, iya bang, ke arah sana. Informasi yang sama kita ikutin. Tapi kalau misalnya informasi yang sekiranya udah nggak masuk akal gitu, kita nggak ikutin. Jadi akhirnya kita sampailah di salah satu kampung itu. Nah terus masuk di gang pertama, ibu-ibu rame ya Pin ya, ngeriung gitu kan, rame di gang pertama. Itu saya langsung nanya guys ke ibu-ibu itu, bu lihat burung kayak gini nggak, gini segala macam. Terus bilang, oh iya mas, itu lagi diakalin di belakang. Masuklah kita ke belakang tuh, ke gang buntu. Terus ketemu sama beberapa orang, itu ngarahin ke sawah pokoknya kak, ke ujung pokoknya gitulah. Terus ya, pokoknya ada beberapa orang baik di situ kasih informasi ke kita, informasi yang real. Kita tuh nggak berani, saya pribadi nggak berani yang namanya nuduh itu nggak berani, kecuali ada fakta ya. Ada fakta. Yang pertama saya dengar suara teriakan, yang kedua ada orang yang benar-benar laporan bahwa tukang pulut itu dipanggil. Jadi gitu ceritanya. Dan yang anehnya lagi ya Pin ya, tukang pulutnya sendiri kan ngomong, ya mas biasanya kita balikin tapi pagi. Loh, itu beneran, saya sama Alvin dengar jelas
11 dia ngomong kayak gitu. Iya tapi pagi. Tapi nyatanya apa Pin? Jam berapa dibalikin? Malam Jam 11 jam 12 malaman itu guys, ini burung dibalikin. Pokoknya gini guys, dari video ini saya mau teman-teman jangan takut yang namanya hobi kalian itu, jangan takut sama sekali. Karena tetap yang namanya hobi apapun itu tetap ada resikonya. Tapi gimana caranya kita meminimalisir resiko? Yang pertama guys, kalian harus tahu karakter hewan kalian. Hewan kalian yang kalian handle tuh kalian harus tahu. Kayak misalnya burung nih, kalian harus tahu gimana dia gaya terbangnya. Terus kemana kira-kira dia kaburnya, itu kalian harus tahu. Terus yang kedua, jangan pernah takut dan malu untuk bertanya. Tapi kalian kalau bisa, kalau misal bertanya di satu lingkungan atau satu wilayah kayak gitu, itu kalian sambil analisa, jangan begitu percaya 100%. Kalian boleh percaya sekitar 80% lah, selebihnya jangan 100%. Terus yang keempat, ketika kalian ragu, kalian coba kuatin, ya pakai feeling kalian lah, kira-kira di mana udah tempatin di situ. Terus kalau misalnya ada orang yang ngambil, kalian boleh ajak ngobrol baik-baik. Terus kalian ngomong, mungkin kalau misalnya dia minta tebusan, tanya dulu minta tebusannya berapa. Kalau misalkan tebusannya itu masih sewajarnya, terus juga kalian masih mampu, kalian masih sanggup, silahkan. Tapi kalau misalkan udah nggak sewajarnya, itu sih bukan manusia ya Vin ya. Masa orang udah tahu orang lagi kena musibah guys, burungnya hilang, terus ditodong misalkan, wah tebus nih 10 juta. Itu kan aneh gitu loh, orang lagi kesusahan gitu, bukannya dibantu malah disusahin gitu. Ibaratnya gini, kalian nih teman-teman saya yakin sangat cerdas banget orang-orang dan sangat baik. Gue seneng banget Pin, punya subscriber, punya viewers, punya orang-orang di sekitar gue tuh baik-baik banget, ngasih informasi dan lain-lain. Seandainya kalian nemu hewan itu, kalian silahkan boleh minta tebusan tapi sepantasnya. Karena apa? Kalian tuh sama aja kayak nerima rezeki nomplok. Tuh kalian usaha kayak misal mulut dan lain-lain juga, itu kan kita nggak nyuruh gitu buat kalian nangkep. Tapi kalau misalnya kalian nangkep, oke kalian tangkap nggak apa-apa. Tapi usahakan itu adalah hal yang ibaratnya kalian ingin bantu supaya nih burung diamankan dulu. Itu nggak apa-apa. Itu saya seneng banget orang kayak gitu. Ataupun kasih informasi yang benar, itu saya seneng banget orang kayak gitu. Pokoknya gini guys, coba kalian berpikir hal yang sebaliknya. Kalau misalkan itu terjadi pada diri kalian, itu kayak gimana guys? Kayak misalkan kalian kehilangan hal yang paling kalian suka deh, bukan hewan dah, anggaplah kalian bukan yang hobi hewan, tapi kalian anggaplah hobi sesuatu, tapi itu kehilangan. Itu rasanya gak enak banget guys. Pasti saya tahu teman-teman semua nih yang hobi pasti anggap apa hobi kalian itu seperti anggota keluarga kalian, bahkan ada yang anggap tuh kayak anggota tubuh kalian. Kayak misalkan kehilangan tuh langsung kayak stres banget bawaannya Pin, kayak pelangak plongo. Terus pelangak plongo bahasa Tambun apa sih yang bener tuh? Apa Pin? Bingungan. Ya kebingungan. Orang Tambun tuh bilangnya pelangak plongo guys. Terus ya pokoknya galau lah intinya. Pokoknya jangan kayak gitu guys. Nah sekarang si Onyx sudah sehat tuh. Si Onyx ini udah sehat banget. Mudah-mudahan ya dari ceritanya si Onyx ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua di rumah. Dan satu, saya tidak pernah yang namanya membuat ini nih, Onyx nih burung sertifikat guys, ini resmi. Saya nggak pernah yang namanya buat ownernya jadi ketakutan. Nah guys, ini video si Onyx setelah si Onyx disekap di satu kampung itu. Terus saya yakinin ke ownernya, nggak, Onyx tetap oke, Onyx tetap sehat, Onyx tetap bisa terbang, Onyx bisa tetap kembali. Dan akhirnya si ownernya yakin dan si Onyx kembali. Ini dia videonya nih guys. Wih, panggil dah Onyx. Cakep. Kita lihat dia ke kanan apa ke kiri. Nah nih dia ke sini. Ah cakep, wes sudah ke sini. Tuh. Widih, ekstrim. Prinsipnya kalau misalkan burung medium ke atas, kalau small jarang lah, kalau medium ke atas itu kalau misalkan dasarnya bisa terbang ataupun free fly ataupun burung sering dimainin, ketika nggak dimainin dia bakalan stres banget. Untuk stresnya seperti apa? Stresnya itu bisa jadi nyabutin bulu, gigitin bulu. Terus bahkan yang paling parah dia bisa sampai gigitin jarinya sampai putus. Itu beneran, saya nggak ngada-ngada, saya nggak bohong, itu beneran gigitin jarinya sampai putus. Itu ada salah satu teman kayak gitu, jari ruas jarinya sampai putus abis gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian pernah escape, pernah nyangkut di pohon, itu jangan pernah kalian nyerah gitu aja. Kalian harus tetap latih si burungnya, ajak main si burungnya gitu guys. Dan satu lagi, banyak orang pasti bilang, udah bang yang namanya escape itu biarin aja, biar dia beranak pinak di alamnya segala macam. Gak bisa guys, karena ini dasarnya adalah burung hasil ternakan.
ataupun burung yang tadinya dirawat sama manusia. Jangankan kita mikir, nggak usah jauh-jauh dah, nggak usah bilang dia tuh dilepasin ke alam, dia pindah orang aja bisa jadi stres. Jadi kalau misalkan saya biasanya kayak jual beli segala macam itu, saya nggak pernah yang namanya lepas tangan. Saya selalu bimbing si owner barunya supaya bisa beradaptasi dengan si burung ataupun si hewan, karena hewan ini bukan kayak barang yang ya udah asal jual beli udah biarin tinggal, nggak bisa guys. Hewan ini harus ya benar-benar si ownernya tahu dulu, jadi nggak bisa sembarangan buat dioper ataupun bahkan ya dilepas liarkan, nggak bisa. Apalagi kayak kakak tua tuh kalau misalkan udah bisa ngomong kayak misalkan kakak, halo dan lain-lain, itu biasanya tidak boleh buat dilepas liarkan ke alam. Karena apa? Itu bisa merusak sifat alamiahnya si burung-burung yang ada di sana guys. Kakak tua tuh sebenarnya yang benar itu suaranya teriak, wak 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 wak, bukan ngomong. Tapi karena di tangan manusia, dia akhirnya bisa menentukan suara bicara gitu guys. Saya di sini sama teman-teman komunitas, saya tahu dia tuh nggak bisa dilepas liarkan begitu aja, nggak bisa. Tapi kita minimal memberikan dia tuh kesempatan buat merasakan, oke, terbang kayak gini. Oke, kalau misalkan ketemu teman-temannya terbang asik kayak gini. Terus kita tuh nggak cuma pelihara seekor, nggak guys. Kita juga berusaha gimana caranya ini hewan punya pasangan. Terus juga kita legal dalam urusan segala macamnya. Jadi kita tuh nggak cuma sekedar hobi menerbangkan burung, terus juga asal-asalan nerbangin burungnya, enggak. Kita tahu yang namanya aturan. Oke guys, intinya sih gitu kan, seneng banget kan yang namanya kita bisa melihat hewan tuh di alam bebas, seneng banget. Bisa ngelihat si Onyx itu bisa terbang lagi. Kemarin kan si Onyx murung banget gitu kan. Sekarang si Onyx ini udah seneng lagi, sudah oke lagi, sudah bisa terbang lagi. Ya mudah-mudahan nggak ada kejadian-kejadian kayak gitu lagi. Kalau misalkan teman-teman ada kejadian kayak gitu, jangan pernah takut karena kalian di posisi yang benar. Yang penting satu, kalian harus tunjukin bahwa itu milik kalian. Tunjukin aja bukti-bukti apapun, baik foto, baik video dan lain-lain. Kalau misalkan ada ring kaki lebih kuat lagi, itu punya kalian. Gitu guys. Oke guys, itu dia updatean tentang si Onyx ya. Intinya si Onyx sudah sehat. Yang kemarin sudah berlalu, si Onyx nggak stres. Buat mulihin si Onyx nggak stres itu nggak gampang. Yang jelas alhamdulillah si Onyx sudah nggak stres. Ya mudah-mudahan banyak teman-teman yang terbuka pikirannya bahwa ada loh hobi free fly, ada loh orang yang hobi menerbangkan hewan, ada loh orang yang hobi membiarkan hewan peliharaannya merasakan alamnya seperti apa gitu. Kita ada guys, yaitu hobi kita free fly. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.